Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Seperti di judulnya, kali ini kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD hari Jumat 19 Februari 2021. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini adalah untuk kelas 1-nya, yaitu benda-benda yang bisa menyerap air dan yang tidak bisa menyerap air. Dan yang untuk kelas 2 yaitu botol minum Ru dan Kenny. Kalau adik-adik penasaran dengan videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe bagi yang belum, dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Nah, malahan kakak memberikan giveaway atau hadiah pulsa gratis untuk adik-adik yang mau mengikuti giveaway-nya. Kalau adik-adik masih bingung sama langkah-langkahnya, nanti langkah-langkahnya akan kakak taruh di kolom komentar ya. Pastikan kalian mengikuti giveaway ini agar bisa mendapatkan pulsa gratis. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mengikuti giveaway. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk SD kelas 1 di episode 34 kali ini berjudul benda-benda yang dapat menyerap air dan yang tidak bisa menyerap air. Sinopsisnya adalah Vian dan Ayah akan pergi naik motor. Jok motor basah karena kena air hujan dan Ayah mengelapnya dengan kain lap. Ayah menjelaskan tentang benda yang bisa menyerap air dan yang tidak. Di segmen numerasi, Vian menulis angka-angka di lantai teras dengan kapur dan menjumlahkan perkiraan dengan 4 bilangan. Ia juga melakukan percobaan membagi air di 3 wadah berbeda untuk menjelaskan tentang pembagian utuh, setengah, dan seperempat. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 1 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Nah, soal yang pertama ini tentang penjumlahan perkiraan 4 bilangan. Soalnya yang pertama itu yang A ada 10 ditambah 13 ditambah 21. Nah, caranya seperti ini ya adik-adik. Kalau adik-adik tidak menggunakan susun, kita menggunakan perkiraan, jadi seperti ini. 9 ditambah 1 itu kan 10 ya adik-adik. Ini juga 10, jadi tinggal 10 ditambah ini 10, ini satunya ini kan berarti 10, duanya ini berarti 20, kita tambah dengan 13. Jadi jawabannya berapa adik-adik? 10 tambah 10 tambah 10, 30, 30 tambah 20, 50 tambah 13, 63. Gampang banget kan adik-adik caranya kalau seperti itu. Jadi kita tambahkan yang bisa menghasilkan angka 10. Oke, kita lanjut yang kedua nih, supaya adik-adik lebih paham. Nah, karena ini tidak ada ya yang bisa 10, jadi kita tambahkan dulu yang 10-10-nya. Ini satunya kan 10, kita tulis. Ini duanya kan berarti 20. Satu di sini berarti kan 10, dan ini 30. Lalu yang belakang yang satuan-satuan kita tambahkan. Ada 8, ada 3, ada 1. Yuk mari kita tambahkan bareng-bareng. 10 tambah 20, 30 tambah 10, 40 tambah 30, 70 ditambah berapa ini? 8 tambah 3, 11 tambah 1, 12. Jadi 70 ditambah 12 yaitu 82. Gitu ya adik-adik, gampang banget kan kalau dihitung sepuluhan-puluhan terlebih dahulu baru satuannya. Jadi adik-adik bisa menggunakan cara seperti kakak ini ya. Kalau adik-adik masih kurang paham, bisa minta belajar ditemani bunda atau ayah, agar ayah sama bunda bisa memberikan soal yang lain yang bisa membuat adik-adik lebih paham. Banyak-banyak latihan ya adik-adik kalau matematika itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, Vian menulis angka-angka di teras rumah menggunakan kapur. Terbuat dari apakah kapur itu? Jawabannya, kapur adalah material yang berasal dari batuan sedimen
berwarna putih dan halus yang terutama tersusun dari mineral kalsium. Nah, itulah bahan dari kapur ya adik-adik. Adik-adik bisa menulisnya secara rapi. Oke, untuk kelas 1-nya cukup sampai sini dulu. Sekarang kita masuk untuk yang kelas 2. Di kelas 2 di episode 34 kali ini berjudul Botol Minum Ru dan Kenny. Untuk sinopsisnya adalah Ru, Kenny, dan Bu Guru belajar tentang benda cair yang dapat meresap dan benda-benda lain yang dapat menyerapnya. Ru mengajak untuk mengamati satu benda yang bisa menyerap air dan satu benda yang tidak bisa menyerap air. Bu Guru lalu membaca buku Botol Minum Ru. Melalui cerita tersebut, teman-teman pemirsa dapat menambah kosakata baru dan menceritakan kembali. Pada intuisi bilangan, Ru dan Kenny belajar melakukan pengurangan bilangan ratusan dengan cara mengira-ngira. Itulah sinopsis hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja yuk kita ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis botol plastik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada PETE atau PET. Plastik jenis ini biasanya digunakan sebagai bahan botol plastik untuk air minum kemasan dan biasanya tidak berwarna atau transparan. Contohnya nih, botol minum kemasan yang sering kita beli yang harganya sekitar 3.000 sampai 5.000 itu menggunakan plastik atau botol PET. Yang kedua ada plastik HDPE, yaitu dari segi tampilan botol plastik yang juga biasa digunakan untuk minuman ini biasanya berwarna putih susu. Jadi yang ini tidak transparan ya adik-adik. Yang ketiga yaitu plastik PVC, yaitu plastik jenis ini menjadi yang paling sulit didaur ulang dibandingkan bahan lainnya. Nah, itulah beberapa jenis plastik yang digunakan untuk botol minuman yang sehari-hari kita gunakan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah lingkari wadah yang seperempatnya berisi air. Seperempatnya berisi air. Yang mana ya adik-adik? Yang ini, apa yang ini, apa yang ini, apa yang ini? Nah, kalau ini bukan ya adik-adik karena ini penuh. Ini juga bukan karena lebih banyak, kalau seperempat ini juga bukan. Ini bukan juga karena ini namanya adalah setengah, dan ini sebenarnya bukan karena ini cuma segini dan tidak dibagi 4. Jadi ini tidak ada jawabannya ya adik-adik, ini adalah bonus. Kalau seperempat kemarin adik-adik masih ingat kan, seumpamanya ini benda utuh, terus kakak bagi 4 sama banyak. Nah, ini itu satu, ini itu namanya seperempat gitu ya adik-adik. Jadi yang nomor 2 ini tidak ada jawabannya alias bonus. Nah, yang ini, apakah bagian berisi air merupakan setengah? Mengapa? Jawabannya tidak. Karena setengah itu dibagi 2 sama banyak atau sama besar. Sedangkan ini kan tidak, ini lebih kecil daripada yang ini. Jadi ini bukan setengah. Gitu ya adik-adik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini sebanyak-banyaknya, dan komen jika ada yang kurang jelas. Dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!